seluas-luasnya. Dan enjoy your journey. Jangan pernah bandingin hidup kalian sama hidup orang lain. Karena kalau capek ngebandingin, waktu kita habis, justru kita nggak punya waktu untuk ngembangin diri. Kita nggak perlu keren untuk melakukan sesuatu yang keren. Lakuin aja hal kecil sederhana yang keren. Nanti suatu hari kalian akan keluar jadi orang yang keren. So welcome to Paranovo. Thank you. Oke, saya akan memberikan pertanyaan, baik yang di YouTube, yang di ruangan ini, sama pertanyaannya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan cukup dijawab di dalam hati saja. Ya, cukup dijawab di dalam hati saja. Perhatikan kartunya dan cukup dijawab di dalam hati saja. Tidak perlu tolak-toleh, lihat kanan kiri, atau diskusi dengan yang lain. Ingat, jadi diri sendiri. Ya, karena teman-teman semuanya resourceful. Jadi diri sendiri, gak Luas-luasnya. Dan enjoy your journey. Jangan pernah bandingin hidup kalian sama hidup orang lain. Karena kalau capek ngebandingin, waktu kita habis, justru kita nggak punya waktu untuk ngembangin diri. Kita nggak perlu keren untuk melakukan sesuatu yang keren. Lakuin aja hal kecil sederhana yang keren. Nanti suatu hari kalian akan keluar jadi orang yang keren. So welcome to Paranovo. Thank you. Aku merinding banget masuk ruangan ini, udah nggak kalah sama konsernya Blackpink ya. Yang jelas, semoga sesi singkat ini bisa menginspirasi teman-teman keluar dari ruangan ini, kalian menemukan pertanyaan. Jadi jawabannya bukan dari aku, bukan dari Karos, bukan dari Kanadira, tapi dari kalian sendiri gitu. Pertanyaan yang harus kalian jawab adalah, apa sih yang aku mau cari dalam hidupku dengan apa yang aku lakukan sekarang? Itu purpose-nya. Lalu yang kedua, setelah itu, purpose itu jangan berhenti untuk diri kita sendiri. Kira-kira dunia butuh kehadiranku sebagai apa ya, supaya aku bisa berdampak seluas-luasnya. Dan enjoy your journey. Jangan pernah bandingin hidup kalian sama hidup orang lain. Karena kalau capek ngebandingin, waktu kita habis, justru kita nggak punya waktu untuk ngembangin diri. Kita nggak perlu keren untuk melakukan sesuatu yang keren. Lakuin aja hal kecil sederhana yang keren. Nanti suatu hari kalian akan keluar jadi orang yang keren. So welcome to Paranovo. Thank you. Tepuk tangan untuk kedua pembicara kita. Pikir banyak, gue pengen ngerjain ini tapi harus grande, startup gue harus bisa kayak startup terlalu bisnis ya. Mungkin kayak kalau gue bikin community, anggotanya harus 100 orang, atau kalau gue bikin iklan harus ada berapa orang yang daftar. Gak usah terlalu mikir muluk-muluk. Intinya kalau teman-teman mau kerjakan aja dulu. Berikutnya. Ini sedikit, jadi ini foundation yang aku kerjakan. Will live your life to the fullest. Waktu teman-teman akhirnya tahu apa yang kalian mau kerjakan dan suka sama yang kalian kerjakan, barulah akhirnya kalian akan hidup dengan sepenuhnya gitu, akan menjadi botol yang penuh seperti yang tadi Kak Ana bilang. Oke, sorry ngaret, terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya ya, thank you. 10 tahun ke depan udah nggak terasa lagi gitu. Aku juga dulu di kedokteran UI, kalau Mbak Ana tadi lulus yang paling cepat, aku lulus paling lama di angkatanku, aku lulus cuma ber-12 orang karena aku ada gak lulus beberapa modul. Jadi aku bukan anak yang smartest, obviously bukan. Tapi ketika bisa aku lalui, coba cari cara lain, akhirnya aku bisa membentuk karir path aku sendiri gitu, dengan akhirnya kuliah public health dan lain-lain. Berikutnya. The crabs, beware of the crabs. The crabs ini maksudnya teman-teman tahu nggak sih kalau ada kepiting di ember, itu kalau ada kepiting yang nyoba naik, kepiting yang lain tuh akan narik dia ke bawah. Nah itu menurutku adalah salah satu bentuk dari toxic friendship. Jadi yang mau aku tekankan adalah kadang-kadang kita salah memilih circle. Ada teman-teman yang nggak pengen kita sukses, narik kita ke bawah terus. Mungkin dengan komen-komen yang menjatuhkan dan lain-lain. Yang mau aku bilang, nggak ada keharusan kita untuk loyal terhadap suatu pertemanan ketika kita tahu nggak ada manfaat baiknya yang kita dapetin di situ. Jadi hati-hati dengan kepiting ini. Berikutnya. Kemudian ini Eisenhower Matrix. Kalau teman-teman merasa banyak hal yang perlu dikerjakan dalam satu waktu, teman-teman bisa coba matrix ini. Coba tentukan mana yang penting dan mana yang urgent. Kalau penting dan urgent, lakukan sekarang. Kalau penting tapi nggak urgent, teman-teman bisa reschedule aja. Kalau nggak penting tapi urgent, teman-teman bisa minta tolong orang lain, delegate. Tapi kalau udah nggak penting, badan fotografi misalnya iya, ikut lomba iya, ikutnya segala macam, tapi nggak tahu nanti arahnya tuh kemana sih gitu. Ini semua prestasi semua ini dikumpulin, tujuannya tuh untuk apa gitu? At the end of the day-nya, apakah untuk ngumpulin
untuk mau jadi suatu leader di community work kalian sendiri kah? Atau pengen jadi mahasiswa berprestasi kah? Atau mau jadi apa gitu? Jadi sibuk mengumpulkan banyak hal, prestasi segala macam, tapi nggak tahu nanti arahnya akhirnya akan kemana. Itu juga kesalahan yang sering ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin jadi setting up the goals. Jadi yang pertama tadi ya, goal besarnya ditentukan ke breakdown ke goal yang lebih kecil. Oke, mau masuk Harvard tapi berarti sekarang harus ngapain gitu. Kalau misalnya teman-teman gak nge-breakdown jadi to-do list atau jadi goal yang lebih kecil, mimpi itu akan menjadi mimpi aja, nggak kesampaian gitu. Nggak tahu harus ngapain ke depannya. Itu common mistake yang pertama ya. Jadi tahu goal hidupnya apa, tapi nggak di breakdown sehingga nggak tahu harus ngapain. Berikutnya. Apa? Kamu ngapain? Saya punya satu hal yang saya percaya, kita nggak perlu jadi keren untuk melakukan sesuatu yang keren. We don't need to be great to start something. We just need to start to be great. Kalau teman-teman sekarang merasa nggak bisa, rubah kalimatnya. Saya bukannya nggak bisa, saya belum bisa. Saya jadi harus apa? Kalau teman-teman berpikir, saya nggak bisa, kalian akan berhenti pada kegagalan yang kalian temukan. Berarti kita sedang ada di fase fixed mindset. Tapi kalau teman-teman mengubah, saya belum bisa, saya harus apa? Teman-teman akan berpikir berbagai cara untuk bisa menemukan apa yang membuat teman-teman merasa berdampak dan bermakna. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Karos. Semoga sesi nanti akan lebih seru kalau kita tanya jawab. Terima kasih dan akan dilanjutkan ke sesi Kanadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Wah, kuliah udah enak dan lain sebagainya. Tapi apa yang mau saya sampaikan? Di sini ada 2 botol. Botol ini udah diminum. Bayangin kalau botol ini kosong. Ketika kita masuk dunia kerja, atau teman-teman sekarang mahasiswa ikut macam-macam, energinya mungkin kesedot gitu ya, capek mbak, tapi apa yang kalian cari? Knowledge, kebermanfaatan, kalian belajar sesuatu. Kalau dia kosong, dia akan berisik teman-teman kalau botol ini kosong. Tapi bayangin kalau kita isi lagi menjadi botol yang penuh. Ketika kalian belajar sesuatu, memberikan sesuatu ke orang, diisi lagi, mungkin kita harus sejenak keluar dari zona nyaman kita dan ada rasa takut. Aduh, aku kalau mau aktif di social movement, kayaknya aku takut deh dibilangin so yes. Kayaknya aku takut deh kalau IPK aku turun. Mungkin ada ketakutan-ketakutan gitu, bener nggak? Ih, paranovo ya. Mungkin ada label-label yang melekat di dalam otak kita karena apa? Karena stigma dari orang lain yang kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Sampai akhirnya kita membiarkan diri kita kosong. Nah, saya pengen melalui sesi saya dan nanti akan diperdalam dengan sesi Kanadira, coba teman-teman, ayo temukan purpose yang ada dalam hidup kalian dengan belajar untuk sadar dulu. Selama ini saya zona nyaman ya. Zona nyaman itu melakukan sesuatu mulus. Saya juga waktu itu baru ketampar ketika usia 25, yang tadinya selalu berhasil, tiba-tiba saya ngerasa nothing dan bukan siapa-siapa. Dan pada saat itu, saya mau belajar sesuatu, apa yang terjadi teman-teman? Ya mungkin waktu itu saya kalau nggak ngelakuin apa-apa nggak masalah. Tapi saya takut 5 tahun lagi kalau saya nggak relevan, kalau ilmu saya nggak bermanfaat, kalau saya nggak bisa ngasih dampak ke orang lain, ternyata itu yang saya cari dalam hidup. Jadi akhirnya saya membangun keberanian untuk membangun APDC Indonesia. Di dalam prosesnya ada zona takut yang meresahkan. Ada satu nilai yang sebenarnya teman-teman mungkin udah nggak asing. Ketika teman-teman tahu ikigai, kita mencari makna kehidupan kita. Apa sih yang sebenarnya teman-teman kuasai? Jadi pada saat itu saya melihat ada banyak hal yang menjadi interest saya, tapi yang paling saya suka apa ya? Yang paling saya bisa apa ya? Kalau kita cuma tahu apa yang kita suka dan kita bisa, kita hanya mengejar passion. Padahal passion itu bukan satu-satunya jalan ninja untuk kita sukses. Orang yang punya passion bisa aja dia bosen sama passionnya. Bisa aja dia insecure karena ngelihat orang lain punya gaji yang lebih besar. Jadi apa yang harus kita cari? Pertanyaan kedua, selain kita tahu apa yang kita kuasai dan apa yang kita suka, kita harus tahu next question adalah klik. Dunia tuh butuh apa sih? Waktu itu yang saya pikirkan adalah angka masalah kesehatan mental meningkat drastis di era media sosial. Boleh next? Saya pengen teman-teman di ruangan ini mulai mempertanyakan apa yang menjadi tujuan hidup kalian. Di sesi awal ini, saya pengen kita ngebuka mata bahwa purpose itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi kita kembangkan. Karena suatu hari, purpose kita akan berubah, ya mungkin. Berkembang, pasti. Kalau purpose ini pengen kita cari, gimana caranya? Boleh kita next?
Apresiasi tinggi para Novo. Tepuk tangannya silakan duduk kembali. Wow. Di hadapan saya, innovative leaders, dan di hadapan saya semuanya adalah para inovator Indonesia yang siap bersama. Semua, semoga ini menjadi wadah yang tepat untuk teman-teman semua berkembang. Dan terima kasih telah memilih Novo Club sebagai tempat teman-teman untuk berinovasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sebelahnya. Ada, pegang. Oke. Bilang gini. Halo kamu. Selamat ya. Kamu sekarang resmi menjadi Paranovo. Selamat teman-teman semua. Dengan ini kita nyatakan bahwa teman-teman semua di sini resmi menjadi Paranovo. Anjing. Tes. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Wah, luar biasa. Di sini ada hampir 2.000 orang yang hadir. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Music, go! 1, 2, 3. Okay, go! Alright. Go, Citra. Gerakan yang lain. Gerakan yang lain. Thank you, Citra. Go back dan kita ambil yang lain. Go. Lanjutkan di mana saya mencari ke belakang. Asik. Gimana nih? Gimana nih? Halo, nama aku Cintara. Iya, gabung. Putar semua teman-teman. Gimana ya? Pasti udah berencana menaik Mas Alman gitu. Oke, teman-teman semuanya, supaya lemas dulu, kita coba angkat tangan kanan dulu sambil bilang ha, ha. Lagi angkat tangan kanan ha. Harus ngikutin gerakannya. Siap.